para panitia pelepasan santri-santriwati dari tingkat RA sampai MA Madrasah An-Najah yang saya banggakan, dalam waktu kurang dari 2 bulan, bahkan kurang dari sebulan, acara ini direncanakan dan dipersiapkan. Tapi alhamdulillah cukup meriah. Tentu dengan kekurangan-kekurangan itu tidak mungkin kita hindarkan. Tapi ini adalah peningkatan dari pelaksanaan tahun kemarin. Karena pandemi, banyak persiapan-persiapan yang terbengkalai, sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Tapi alhamdulillah tahun ini kita sudah mulai berbenah, dan penampilan anak-anak dari pra-acara tadi sampai acara ini bisa kita katakan membanggakan. Bapak Ibu segenap wali santri rahimakumullah, Yayasan Pendidikan Al-Halimi melalui Madrasah An-Najah ingin mengembalikan kembali apa yang sudah dilaksanakan oleh para tuan guru kita, para pendahulu kita, ustadz-ustadz kita di masa-masa lalu. Bagaimana mereka ingin supaya pendidikan di Madrasah An-Najah ini semakin ke depan, semakin baik. Maka perpaduan kurikulum antara kurikulum pemerintah dengan kurikulum madrasah, kurikulum pondok itu berjalan dengan sangat baik di masa-masa yang lalu itu. Sehingga anak-anak dari MI sudah mulai diajarkan kitab-kitab matang. Dan saya ingat bagaimana guru-guru kita dulu menuliskan setiap ibarat di dalam kitab-kitab matan itu, kemudian diterjemahkan dalam bentuk dabitan-dabitan. Ini yang sekarang langka. Jangankan di MI, di MA saja itu sudah tidak ada. Anak-anak berdabit itu nggak bisa. Dan berdabitnya pakai bahasa Indonesia, pakai tulisan Indonesia. Kita ingin membalikan tradisi itu, tradisi yang sudah ditinggalkan dan diwariskan untuk kita oleh para orang tua kita dulu. Maka program pendidikan yang dicanangkan oleh Yayasan Pendidikan Al-Halimi melalui Madrasah An-Najah untuk mengembalikan lagi itu, dan dengan mengintegrasikan pendidikan yang ada di Madrasah An-Najah. Artinya anak-anak di RA harus melanjutkan ke MI. Perhatikan Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu yang sekarang lulus dari Raudatul Atfal An-Najah itu nanti melanjutkan ke MI An-Najah. Ini integrasi. Kita ingin pendidikan anak-anak Bapak Ibu integral, terintegrasi, tersambung. Seperti tadi disampaikan bahwa ilmu agama ini harus jelas anaknya. Ilmu agama yang diajarkan kepada putra-putri Bapak Ibu harus jelas anaknya. Kita tidak ingin ketika RA di sini, kemudian nanti pindah ke SD. Kita nggak tahu nanti guru yang mengajarkan di SD itu siapa, atau apa yang diajarkan. Atau MI di sini, kemudian nanti keluar dari sini, selesai MI, pindah ke SMP. Kita juga nggak tahu guru-guru mereka di SMP itu mengajarkan apa. Itu juga yang sudah selesai MTS, selesai dari MTS di sini, pindah ke SMA, SMK. Kita juga nggak tahu apa yang diajarkan di SMK itu dan siapa yang mengajarnya. Maka selalu diingatkan bahwa sanad keilmuan itu penting, supaya apa yang kita tuntut berupa ilmu agama itu betul-betul sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya,
kemudian para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, sampai kepada para tuan guru kita, para ustaz-ustaz kita yang ada di Madrasah An-Najah, yang ada di pondok khusus, dan juga di pondok-pondok yang ada di sini. Kita ingin mengintegrasikan pendidikan anak-anak Bapak Ibu sehingga mereka tidak hanya belajar di sini di Raudhatul Atfal, tapi juga terus nyambung ke MI An-Najah, ke MTS An-Najah, ke MA An-Najah, dan juga kita punya perguruan tinggi. Ada Tarbiyatul Muallimin, Ma'had Ali Tarbiyatul Muallimin. Kemudian kita juga masih berafiliasi di perguruan tingginya dengan Qomarul Huda yang ada di Bali. Jadi Bapak Ibu, ini bukan perpisahan. Karena kita tidak ingin anak-anak kita yang sudah lepas dari RA melanjutkan ke sekolah yang lain. Itu perpisahan namanya. Yang dari MI ke sekolah yang lain, yang dari MTS ke sekolah yang lain, yang dari MA ke sekolah yang lain. Pelepasan mungkin, pelepasan dari satu jenjang ke jenjang yang lain, tapi tetap ada di Madrasah An-Najah. Makanya acaranya pelepasan, bukan perpisahan. Jadi kita ingin pendidikan anak-anak Bapak Ibu ini terintegrasi, tersambung dari RA sampai MA. Mereka belajar di sini. Dari dulu kan banyak ustaz dan ustazah kita dari RA-nya sampai MA, bahkan sampai Tarbiyatul Muallimin nggak keluar. Wali saya dari RA sampai MA baru keluar. Nggak keluar dari sampai MA. Oh, berapa tahun? RA 1 tahun, MI 6 tahun, MTS 3 tahun, MA 3 tahun. Berapa belas tahun? 13 tahun. Baru keluar. Kembali lagi ke sini. Kita ingin seperti itu. Nanti dari kelas 4 MI kita canangkan. Ini kepala MI. Ada nggak pelajaran kitab? Bloknya, jangan dijadikan muluk. Jadi pelajaran-pelajaran yang Al-Quran, hadis, akidah, akhlak itu gunakan kitab. Sejarah Islam kita punya kitab. Kitab-kitab matan itu yang diajarkan mulai dari kelas 4. Paling tidak mulai dari kelas 4. Sehingga mereka selesai MI ada kitab yang dikhatamkan. Kalau tadi kan pengijazahan secara umum, ilmu secara umum. Tapi saya rasa belum ada kitab yang dihatamkan di Madrasah An-Najah. Belajar memang, tapi nggak ada yang sampai khatam. Kita ingin ada kitab yang dihatamkan. Kita ingin bertabaruk dengan membaca semua ibarat yang ada di kitab-kitab mata dan juga yang ada di kitab-kitab syarah yang ditulis oleh para ulama. Kita ingin itu, paling tidak di MI ada Jawahir Kalamiyah, ada Matan Jurmiyah, ada Akhlak Lil Badin, paling tidak satu saja Akhlak Lil Badin itu selesai. Kemudian Fikih Wadih. Ganti buku-buku paket itu dengan kita. Kalau buku paket mereka bisa baca sendiri. Ini untuk mengembalikan tradisi-tradisi kitab yang sudah diwariskan oleh para guru kita, oleh para pendahulu kita. Dan ajarkan mereka mendabit. Ini yang kurang sekarang di madrasah aja. Saya di MTS dulu mengajar imla khot. Dan rata-rata yang bisa dengan mudah mengikuti pelajaran khot itu yang dari luar. Siswa yang dari luar, bukan dari Madrasah An-Najah. Itu juga tulisan bahasa Indonesia ada yang bagus-bagus itu biasanya dari luar. Ini karena pembiasaan nulis halus itu sekarang diabaikan. Imla khot itu diabaikan. Kita ingin membalikan tradisi itu
supaya keilmuan dimulai dengan menulis yang telaten, menulis yang bagus. Itu jangan diabaikan. Kan kita sudah punya komputer, kalau mau bikin kaligrafi ya kita buka komputer. Jangan berpikiran seperti itu. Itu pikiran instan yang membuat kita malas. Maka diharapkan kepada ustadz dan ustazah di semua jenjang pendidikan, ajarkan santriwan dan santriwati kita ketelatenan di dalam menulis, ketelatenan di dalam membaca. 3 tahun, insya Allah matan yurnia khatam, insya Allah jawahir kalamnya khatam di MI mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Ini juga untuk kita memanfaatkan ustadz dan ustazah kita yang sudah keluar dari pondok. Jangan mereka diberikan mengajar buku cetak. Berikan mereka kesempatan untuk mengajar kitab-kitab matan itu. Kemudian nanti ketika mereka sudah di sanawiyah, mereka sudah mulai anak-anak kita ini, karena di MI sudah belajar kitab matan, di MTS mereka sudah mulai belajar kitab syarah. Di MTS mereka sudah diajarkan syarah dahlan. Di MTS mereka sudah diajarkan kitab Tijamul Durari. Kemudian kitab Fathul Qorib untuk fikihnya. Kita ingin seperti itu. Kemudian di MA mereka mempelajari kitab-kitab yang lebih besar lagi. Dan kita jalankan setiap tahun itu paling tidak ada 1 atau 2 kitab yang dikhatamkan di semua jenjang, di MI, di MTS, dan di MA. Tentu ini menuntut kedisiplinan semua guru, ustadz dan ustazah. Itu juga hanya dengan bahasa Arab. Paling tidak pembicaraan sehari-hari di rumah, di kelas, di lingkungan mereka bergaul anak-anak ini kita ajarkan. Hingga jangan sampai nanti seperti ada cerita ibu-ibu pergi umroh. Yang biasa pedagang di Arab itu kalau melihat jamaah haji atau jamaah umroh dari Indonesia, haji. Kalau laki-laki, haji. Kalau perempuan, aja. Nawarkan barang ya. Ada dagang Arab itu menawarkan kerudung ke ibu-ibu dari Indonesia. Hamsuriala. Wahid jilbab hamsuriala. Ada ibu dari Indonesia yang nggak paham. Dia ingin membeli dan ingin menawar dengan harga 2 rial. Cuma ibu-ibunya nggak tahu 2 rial apa. Dia mikir, jauh dia mikir apa 2 rial. Dia ingin menawar 2 rial karena itu jilbabnya harganya 5 rial. Dari mana dia paham 5 rial? Karena diginikan hamsuriala. Dia ingin menawar 2 rial. Lama dia berpikir. Akhirnya dia teringat niat sholat subuh. Dia dekati pedagangnya. Wan, rokata ini. Dia bilang rokata ini. Kan sholat subuh 2 rakaat. Dia ingatnya itu. Dia tak tahu seharusnya dia lain. Dia bilang rokata ini. Pedagangnya itu orang Arab. Dia paham. Dan dia bercandai begitu. Dia lain. Setelah rakatain. Salah rakaatin fardhan lillahi ta'ala. Bercandai ibu-ibunya. Jangan sampai nanti ibu-ibu pergi ke Arab nggak tahu bahasa Arab. Dia ingat niat sholat. Jadi kita ingin keseharian kata-kata atau percakapan keseharian itu diajarkan kepada para santri mulai dari MI. Ajarkan mereka berhitung. Ajarkan bagaimana cara mereka menyebut jam.
Itu kan remeh itu. Tapi kalau kita tidak ajarkan kepada mereka dan tidak kita biasakan, itu tidak akan bisa mereka kuasai. Tentu sangat ironis kalau anak-anak madrasah tidak bisa menghitung dari 1 sampai 1000. Ironis kalau anak-anak madrasah begitu keluar tidak tahu nama-nama jam, tidak bisa menghitung jam berapa, mereka nggak tahu. Makanya yang belajar bahasa Arab, mulai pelajaran bahasa Arab itu dengan hal-hal seperti itu, dengan hal-hal yang menjadi pembicaraan keseharian mereka. Jadi ini integrasi pendidikan yang ingin kita programkan kembali di Madrasah An-Najah. Jadi Bapak Ibu para wali santri, ini kan putra putri Bapak Ibu dilepas, bukan untuk perpisahan, dilepas dari jenjang RA untuk melanjutkan ke MI, dari jenjang MI untuk melanjutkan ke MTS, dari jenjang MTS untuk melanjutkan ke MA. Ini nanti yang akan menjadi siswa-siswi unggulan yang akan menempati kelas-kelas unggulan itu, karena mereka sudah punya basic, karena mereka sudah punya dasar untuk mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Yang datang dari luar, yang daftar dari luar itu yang menempati kelas reguler. Jadi ini yang kita harapkan. Tentu pelayanan yang baik dari para kepala dan juga para ustadz dan ustazah di dalam mengemban amanah yang sudah ditetapkan oleh kepala masing-masing, ini sangat membantu keinginan para wali santri untuk tetap menyekolahkan putra putrinya di Madrasah An-Najah. Jadi jangan sampai sering ini menjadi masalah klasik yang belum bisa terselesaikan karena para ustadz dan ustazah juga mengabaikan tanggung jawabnya. Santriwati dan santriwan kita di waktu belajar keluar madrasah, kemudian ngobrol di warung-warung sebelah itu. Ini yang menjadi masalah klasik. Dan kita ingin menyelesaikannya, tapi belum ada aksi untuk menyelesaikannya. Padahal kalau masing-masing dari ustadz dan ustazah itu melaksanakan tanggung jawab mengajarnya dengan baik, tanggung jawab mengajarnya saja yang diisi, tidak ada kesempatan untuk anak-anak itu untuk keluar kecuali pada jam istirahat. Ini selalu ini menjadi masalah perdebatan di grup-grup WA masing-masing bagian. Saya mengikuti hal itu dan saya selalu senyum mengikuti. Semua saling menyalahkan, semua memberikan saran, tapi yang kita inginkan adalah aksi. Apa yang kita perbuat untuk menanggulangi kebiasaan para santriwan dan santriwati kita ketika jam pelajaran mereka keluar, di jam pelajaran mereka keluar, apalagi di waktu istirahat. Jadi pelayanan yang baik inilah yang memberikan keyakinan kepada para wali santri, mereka tetap menyekolahkan anaknya di sini. Tapi kalau di bagian ini pelayanannya nggak baik, tanggung jawab mengajarnya tidak dilakukan dengan baik, maka percuma kita membuat program pendidikan berkelanjutan. Saya sudah berusaha menolak. Kemarin ada yang minta izin untuk sosialisasi sekolahnya di sini. Saya tidak berikan dari Mandua. Gak boleh, karena kita punya program integral, punya program pendidikan berkelanjutan yang dari MTS akan lanjut ke MA. Kita usahakan untuk itu. Nanti kepala manapun yang ada sekolah lain yang ingin mensosialisasikan, ingin promosikan sekolahnya di madrasah ini, jangan diterima. Kasih tahu kita punya program pendidikan berkelanjutan. Jadi ini upaya kita untuk menjaga sanad keilmuan dari santriwan dan santriwati kita
yang belajar di Madrasah An-Najah, baik dari tingkat TK sampai Tarbiyatul Mu'allimin. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan menjelang tahun pendidikan baru 2022-2023 dengan kita punya semangat baru, dan semangat baru itu mudah-mudahan bisa kita realisasikan dimulai dari sekarang dan juga berkelanjutan sampai